Rakyat Indonesia akhir-akhir ini terganggu dengan upaya segelintir elit yang terus menghembuskan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo selama 3 tahun atau menjadi 3 periode. Ya, setelah upaya menyuarakan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode atau sekedar ditambah 3 tahun, yang disampaikan oleh para elit sekeliling Presiden Joko Widodo seperti Menteri A, Menteri B, kemudian Ketua Umum A, Ketua Umum Parpol B, Ketua Umum Parpol C, ya, dan beberapa pembantu aktifnya di pemerintahan ini yang menemui tembok tebal dan gagal, ya, karena banyak sekali penolakan dari rakyat mengenai isu ini. Kali ini mereka berupaya, sehingga seakan-akan usulan ini disampaikan oleh rakyat sendiri. Ada upaya, mohon maaf gini, akhir-akhir ini ada ribuan orang dikumpulkan, dibiayai, didatangkan dari daerahnya masing-masing, kemudian disampaikan di Jakarta dengan agenda apa, kemudian 1-2 dari mereka diminta untuk menyampaikan usulan agar Bapak Presiden Joko Widodo diperpanjang masa jabatannya menjadi 3 periode atau 3 tahun. Ini mirip-mirip begal politik gitu. Ini jangan-jangan aktornya sama juga nih dengan yang waktu itu mencoba melakukan begal politik terhadap partai politik yang sah, ya kan, kepengurusan yang sah. Kali ini dilakukan juga dengan pola yang mirip oleh organisasi yang namanya A lah, katakan gitu. Ya, mengapa ini menjadi menarik? Mengapa? Ya, karena ternyata ini organisasi ini bukan organisasi yang legal, yang diakui oleh Kemenkumham selama ini, yang menjadi wadah para kepala desa berkumpul. Ini organisasi ini baru, beda sekali dengan organisasi, ya, kepala desa sebelumnya. Ada organisasi kepala desa yang selama ini sudah diakui oleh Kemenkumham, sudah terdaftar di Kemenkumham, sudah disahkan, dan diketahui oleh para kepala desa sebagai organisasi kepala desa yang selama ini berkoordinasi dan berkomunikasi dengan mereka. Tetapi mendadak acara yang di Istora Senayan beberapa waktu lalu itu diselenggarakan oleh organisasi serupa. Tetapi ternyata, ya, ini terdaftar di Kemendagri aktanya. Dan itu baru disahkan. Ada yang bilang pada hari yang sama dengan acara deklarasi di Istora kemarin. Ada sumber yang menyampaikan kalau ini baru disahkan 2 atau 3 hari sebelumnya. Tapi intinya pengesahan organisasi yang baru ini hanya dilakukan 2 atau 3 hari menjelang kumpul-kumpul yang ramai itu, gitu loh. Nah, kumpul-kumpul yang ramai ini pun kemudian kan juga menjadi masalah. Karena pengurus asosiasi yang sama, ya, yang namanya merasa dicatut oleh asosiasi yang mengadakan acara di Istora kemarin, itu protes bahwa ini bukan organisasi yang benar. Tapi kemudian ternyata Kemendagri membelanya dengan menyatakan ini beda organisasinya. Kenapa? Karena asosiasinya pakai 2S. Aduh, ini gimana ya? Pakai 2S ya, yang satu tidak. Jadi ini dan disampaikan bahwa boleh dong kalau ada organisasi yang mengenai atau mengurus kepala desa tidak tunggal, katanya. Boleh dong ada bermacam-macam organisasi. Nah, di sini saja kan sudah menunjukkan keanehannya gitu. Bahwa ada organisasi, asosiasi para kepala desa yang sama ini mengorganisir, mengkoordinasikan dan berkomunikasikan para kepala desa. Tetapi kemudian mendadak ada organisasi bentukan baru, ya, yang kemudian mencoba mengorganisir para kepala desa, mendatangkan ribuan kepala desa. Bayangkan mendatangkan ribuan kepala desa. Uangnya luar biasa banget itu, ya kan? Kepala desa hanya untuk berkumpul dan quote and quote ada rencana melaksanakan deklarasi, meskipun deklarasinya itu kemudian dibatalkan. Dan yang ajaibnya, ini organisasi atau asosiasi yang baru ini baru disahkan 2 atau 3 hari menjelang deklarasi. Dan lebih ajaib lagi, ternyata ketua dewan pembinanya adalah salah seorang menteri dari Bapak Presiden Joko Widodo yang selama ini getol sekali menyuarakan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode atau minimal ditambahlah 3 tahun. Kira-kira ada benang merahnya nggak ya?
Dan yang menariknya lagi, sosok yang sama pula hadir di saat ada kumpul-kumpul bersama tokoh agama, tokoh masyarakat, para kepala desa di salah satu kabupaten di Banten. Ya, katanya dihadiri oleh 3.000-an katanya waktu itu pesertanya, dan mantan bupati. Salah satu mantan bupati ya yang hadir, yang mengumpulkan para tokoh di situ, kemudian menyampaikan usulan agar masa jabatan Bapak Presiden Joko Widodo bisa diperpanjang menjadi 3 periode. Dan yang ada atau duduk dan berada di lokasi yang sama ternyata siapa? Sosok menteri yang sama, yang merupakan ketua Dewan Pembina acara deklarasi para kepala desa di Istora. Semakin menarik ya, menteri yang sama pula juga kemudian berbicara mengenai big data. Isu ini kemudian makanya ramai dibahas oleh publik. Ada apa ya para oligarki ini? Ya, para elit, segelintir elit pembantu presiden ini. Mengapa sepertinya sibuk melantunkan narasi usulan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode? Tidak tahu malu sekali ya. Di tengah masyarakat yang mungkin meregang nyawa, kesulitan ekonomi, yang belum punya pekerjaan dalam 2 tahun terakhir ini akibat pandemi, yang mencari makan saja susah untuk kebutuhan sehari-harinya. Tapi ada segelintir elit yang sibuk mengglorifikasi, ya, sibuk memperjuangkan, mengusulkan, menyebarluaskan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi 3 periode. Padahal usulan ini jelas-jelas sudah ditolak mentah-mentah oleh berbagai unsur masyarakat. Kita semua, rakyat Indonesia dimanapun berada, harus terus waspada dan hati-hati terhadap upaya segelintir elit ini yang melakukan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan. Mereka sepertinya tidak akan mau berhenti, mentang-mentang mereka saat ini sedang berkuasa dan memiliki modal yang luar biasa. Ini mirip-mirip dengan upaya membegal partai politik tahun lalu. Kali ini mereka mencoba membegal kedaulatan rakyat. Demokrasi kita sedang dalam ancaman yang luar biasa oleh segelintir elit yang berperilaku memuakkan seperti ini. Kita harus terus waspada dan kita harus terus lawan. Herzaki Mahendra Putra akan terus menyuarakan opini rakyat. Jangan lupa di-subscribe, di-like, dan di-share. Terima kasih.